Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas terkait pemurnian dan pembaharuan dalam dunia Islam. Ada 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi pemurnian dan pembaharuan. Yang kedua, kemajuan dan kemunduran Islam. Ketiga, tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Yang pertama, definisi pembaharuan. Barang yang diperbarui pada mulanya pernah ada satu barang tapi diperbarui, dan barang itu pernah dialami oleh orang lain tapi harus diperbarui karena sudah tidak relevan. Yang kedua, karena barang itu sudah dilanda zaman, sudah tertinggal oleh zaman, menjadi usang, ya, tentu saja akan ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru. Kemudian menurut Harun Nasution, tajdid, pembaruan dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang modern, melakukan modernisasi atau modernisme. Dan Salim berpendapat bahwa pembaruan itu identik dengan istilah modernisasi atau tajdid. Tajdid secara etimologis atau secara harfiah adalah pembaharuan. Sedangkan tajdid secara terminologis adalah pembaruan dalam hidup keagamaan. Itu kita sedang berbicara pembaruan dalam hidup keagamaan, baik bentuk pemikiran maupun gerakan sebagai tanggapan atas tantangan-tantangan internal maupun tantangan eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Pada prinsipnya, pada umumnya pembaharuan di sini terbagi menjadi 2, yaitu pertama pembaharuan atau tajdid dalam arti purifikasi, dan yang kedua ada tajdid dalam arti dinamisasi. Pertama, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah, yaitu melakukan purifikasi, pemurnian dalam kita berakidah, terbebas dari syirik, tahayul, dan khurafat. Dalam ibadah tentu dilakukan pemurnian dalam ibadah-ibadah khusus atau ibadah-ibadah mahdhuf. Dan tajdid atau pembaharuan yang kedua adalah dinamisasi dalam bidang muamalah. Inilah bedanya. Ketika dalam bidang muamalah justru kita harus melakukan kreasi dan inovasi. Sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ada juga Asya dan Darban mendefinisikan tajdid sama modernisasi atau interpretasi baru terhadap ajaran Islam. Sedangkan Harun Nasution adalah mengartikan tajdid atau pembaruan ini adalah upaya untuk menyesuaikan faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Sedangkan pada prinsipnya hukum alam dan wahyu tidak mungkin bertentangan. Paham taklif diganti dengan paham ijtihad. Yang dilakukan Muhammad Abduh, menurut Muhammad Abduh, pembaruan itu adalah menghilangkan bid'ah, dibuka pintu ijtihad. Menghilangkan bid'ah dalam arti pada ibadah mahdhuf atau ibadah khusus, dibuka pintu ijtihad pada selain
ibadah mahdoh tersebut dan menghargai akal, menghilangkan dualisme dalam pendidikan. Sedangkan menurut Syed Ahmad Khan, pembaruan adalah meninggalkan teologi Jabariyah atau fatalisme, mengikuti faham Qadariyah atau free will atau action. Faham Qadariyah berarti manusia diberi kesempatan untuk berusaha, berikhtiar, berdoa, dan pada akhirnya harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Sekitar abad ke-7 sampai abad ke-10, Islam berkembang dengan pesat, meliputi wilayah yang sangat luas, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan yang sangat maju dan sangat tinggi, yang berdimensi pada rahmatan lil alamin, membawa keselamatan, kemakmuran, keamanan seluruh alam. Kemajuan peradaban Islam yang pertama pada dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah ini berdiri Universitas Iskandaria dan Universitas Naisabur. Ini adalah salah satu ciri kemajuan. Dua, munculnya tokoh-tokoh mujtahid besar di bidang fikih, yaitu Imam Abu Hanifah. Yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah, kemajuannya dilihat dari berdirinya Darul Hikmah. Darul Hikmah ini adalah himpunan para cendekiawan, para ilmuwan. Dan juga pada dinasti Abbasiyah ini lahir tokoh cendekiawan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga pada dinasti Abbasiyah ini adalah adanya perluasan perniagaan atau perdagangan dalam Islam. Kemudian pada dinasti Umayyah, kemajuannya yaitu adanya atau berdirinya Istana Alhambra, Masjid Cordova sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban serta kebudayaan. Dan pada masa dinasti Fatimiyah berdiri perpustakaan. Itu adalah ciri-ciri kemajuan atau indikasi kemajuan pada masa itu. Kemudian kemunduran peradaban Islam, pertama karena krisis dalam bidang sosial politik. Adanya perilaku politik yang tidak sesuai ajaran Islam, memahami Al-Quran yang hanya dengan rasionalitas, tanpa bayani dan irfani, tanpa tekstualitas, tanpa wahyu, dan tanpa hati nurani. Dan yang ketiga, tidak berpikir dan memiliki akal yang kritis sebagai obor kemajuan menurut Pasha dan Darban. Kemudian krisis dalam bidang keagamaan, tertutupnya pintu ijtihad sebagai ciri-ciri kemunduran peradaban Islam. Dan yang ketiga adalah krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu sepinya kegiatan-kegiatan ilmiah untuk penelitian dan percobaan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan diporak-porandakan dan dibakar sampai habis ke kalang tanah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tokoh pembaharu Islam, tokoh pembaharu dalam dunia Islam dengan prestasinya. Yang pertama Ibnu Taimiyah. Pokok ajaran Ibnu Taimiyah ini adalah menyucikan iktikad, akidah, terbebas dari syirik, tahayul, dan khurafat. Membebaskan dari kesyirikan, tahayul, dan khurafat. Menyatakan bahwa pintu ijtihad terbuka kembali. Kemudian pada masa Muhammad Ibnu Abdul Wahab,
pokok-pokok ajarannya yaitu pertama, penyembahan kepada selain Tuhan atau selain Allah adalah salah dan dibunuh. Kedua, mencari ampunan dengan mengunjungi kuburan termasuk syirik menurut beliau. Tiga, memberi pengantar dalam sholat terhadap nabi atau wali-walinya itu juga syirik. Yang keempat, memberi ilmu tidak berdasar Al-Quran dan As-Sunnah adalah kufur. Kelima, mengingkari qadar adalah kufur. Keenam, dilarang menggunakan tasbih dalam wirid saat wirid. Ketujuh, sumber syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. 8, pintu istihad tetap terbuka. Ketiga, Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Pokok-pokok ajaran Syekh Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang filsafat, kebudayaan, politik, dan tasawuf. Dalam bidang filsafat, Syekh Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh muslim pertama yang memperingatkan akan bahaya materialisme. Yang kedua, membedakan sosialisme dan sosialisme Islam dan sosialisme komunis. Ketiga, manusia berada dalam kekuasaan dan takdir Allah, tapi tidak apatis. Sedangkan dalam bidang kebudayaan, Jamaluddin Al-Afghani ini mengingatkan kita agar tetap konsisten memegang prinsip-prinsip ajaran Islam di tengah gempuran budaya Barat. Kedua, mengembalikan harga diri dan menumbuhkan kebanggaan berbangsa yang telah hilang dari berbagai negara Islam. Dalam bidang politik, Jamaluddin Al-Afghani ini memiliki pemikiran bahwa kita harus punya teknik kemajuan Barat dan mempelajari rahasia kekuasaan Eropa. Dua, senantiasa mengorbankan semangat solidaritas antara negara-negara Islam, menganjurkan persatuan, mengesampingkan pertentangan mazhab. Dalam bidang tasawuf, Jamaluddin Al-Afghani berusaha untuk senantiasa melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Muhammad Abduh, ulama dari Mesir, dikenal sebagai ahli tafsir, hukum Islam, bahasa Arab, dan filsafat. Beliau merupakan wartawan yang tajam penanya, hakim yang jauh pandangannya, pemimpin atau politikus yang ulung, seorang mufti di Mesir. Beliau meninggal pada usia 55 tahun. Pokok-pokok ajaran Muhammad Abduh yang pertama, dalam bidang ijtihad dan taklid, beliau menekankan arti pentingnya ijtihad dan melawan keras gerakan taklid. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, di Universitas Al-Azhar, beliau melakukan pembaruan dalam bidang administrasi, kurikulum, dan peningkatan mutu kuliah, mutu perkuliahan. Kemudian Muhammad Rashid Ridho, pokok-pokok pemikiran pembaruan Rashid Ridho yang pertama adalah bersih dari segala macam bid'ah, khurafat, dan syirik. Persatuan atas dasar